Silakan duduk. Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Bacaan yang sangat luar biasa. Pertama, dari bacaan Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Allah menepati janjinya. Wow! Tuhan Allah menepati apa yang dikatakan kepada para nabi, ditepati janjinya dengan datangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam bacaan Injil Yohanes, tadi Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dua bacaan yang luar biasa. Dari Kisah Para Rasul dan dari Injil Yohanes. Saudara-saudari, waktu saya jalan-jalan, di sebuah toko itu ada tulisan yang bagus sekali. Bagus sekali. Renungkan baik-baik kalimat ini. Hari ini, surga cuma cerita. Atau akhirat, dunia akhirat cuma cerita. Hidup ini nyata. Hari ini, hidup ini nyata, surga atau dunia akhirat itu cuma cerita. Tapi nanti, kehidupan itu tinggal cerita. Tetapi, surga dan dunia akhirat itu nyata. Saya ulangi. Hari ini, hidup adalah nyata. Surga, akhirat adalah cerita. Tetapi nanti saat kita mati, kemudian kita menghadap Tuhan, dunia tinggal cerita. Tetapi saat itu adalah nyata. Saudara-saudari, sebuah kalimat yang sangat bijaksana yang menyadarkan setidak-tidaknya saya secara pribadi disadarkan. Disadarkan bagaimana, Romo? Disadarkan bahwa kehidupan di dunia ini tidak selamanya. Manusia hidup paling 60 tahun, 70 tahun, ada yang 80 tahun, 90 tahun jika nekat, 100 jika super nekat. Dan sudah tua sekali. Mohon maaf yang para lansia yang sudah tua, benar-benar saya pernah melihat, mohon maaf nih ya, saya bukan menirukan atau mengejek orang tua, tidak. Bukan, dengan segala hormat, tidak. Saya berpikir, waduh, saya bangga melihat orang yang seumur itu, sudah 100 lebih atau bagaimana. Tetapi dalam hati kecil saya, kasihan juga saudara-saudari. Kasihan bagaimana? Sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, itu manusia, sehebat-hebatnya manusia, manusia zaman sekarang tentunya, saya tidak bicara manusia zaman dahulu, itu paling mampu itu hidup 70-80 tahun. Itu pun kalau dia menjaga kesehatan dengan baik. Tetapi pertanyaannya saudara-saudari, setelah 70-80 tahun hidup itu, setelah manusia menjalani kehidupan 70-80 tahun itu, terus nextnya itu berikutnya itu bagaimana? Hello! Kemana manusia itu? Kemana? Di alam roh. Nah, disinilah masalahnya. Alam roh itu tidak ada batasnya. Kehidupan roh tidak ada batasnya. Jadi, selama manusia itu masih hidup, jangan sombong, jangan arogan, jangan merasa hebat. Karena apa? Setelah dia mati, siapapun dia tak akan berdaya lagi. Hello! Duitmu, kekayaanmu, jabatanmu, pangkatmu, statusmu tidak bisa menyelamatkan dirimu. Yang bisa membuat engkau pantas di hadapan Allah adalah akhlak budimu, moralmu, kehidupanmu. Dan yang luar biasa lagi, saya bersyukur
Saya bersyukur menjadi pengikut Kristus secara khusus di dalam agama Katolik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang saya percayai berani berkata. Bahasa metalnya anak muda itu, Tuhan Yesus itu berani berkata, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Yesus mengatakan itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, tidak sampai kepada Bapa. Hello, ini luar biasa. Dan dalam bacaan Kisah Para Rasul tadi dikatakan bahwa apa yang dikatakan Tuhan selalu digenapi. Dan Tuhan itu tidak PHP bro. Tidak PHP saudara-saudari. Tetapi Tuhan menepati pernyataannya, janjinya, perkataannya, sabdanya. Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Dan Tuhan tadi mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dan untuk itu aku datang. Aku akan bawa engkau datang ke tempat Bapakku. Wah. Dan yang luar biasa, tadi dalam Injil Yohanes, Anda mendengar sendiri, Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu, don't worry, be happy. Jangan gelisah. Saya mengajak Anda, saudara-saudari, dan ini benar-benar, ini penting sekali untuk kita semua. Kenapa? Penting. Mungkin Anda khawatir dengan banyak perkara. Karena soal ekonomi, soal sakit, dan lain sebagainya. Saya bisa mengerti. Tetapi, pada saat Anda mengatakan, Tuhan, aku percaya padamu. I trust you. Saya percaya kepadamu Tuhan Yesus. Aku percaya kerahimanmu. Kerahiman ilahimu menyelamatkan aku. Aku percaya. Dan pada saat kita berkredo, doa aku percaya pada Allah. Aku percaya. Aku percaya. Akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kalau kita percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi, buat apa lagi kita takut dan khawatir? Tapi Romo kami ini susah, tapi Romo kami ini sakit, tapi Romo begini. Itulah kekhawatiran-kekhawatiran yang ditiupkan oleh siapa tidak percaya kepada Tuhan, meragukan Tuhan. Setan menang, iblis menang, Lucifer menang. Kalau apa? Anda meragukan Tuhan. Ini masalahnya. So, jangan bikin iblis menang. Jangan iblis bernyanyi, sorak-sorak, bergembira. Jangan nyanyi. Jangan biarkan iblis bernyanyi, bergembira. Kita harus kalahkan iblis, saudara-saudari. Dengan apa? Dengan sungguh percaya. Dan mereka akan mengatakan, lihat toh, corona nggak hilang-hilang. Hello, para pengikut Kristus. Ternyata Tuhanmu itu pembohong. Corona nggak hilang-hilang. Jangan khawatir. Perhatikan saudara-saudari apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes hari ini. Jangan gelisah, jangan kau khawatir. Jangan gelisah, jangan kau khawatir. Kalaupun kita mati, saya harus mati, Anda harus mati, ibaratnya mati. Apa yang kita khawatirkan? Apalagi yang kita takutkan? Jangan takut dan jangan khawatir, saudara-saudari. Please, jangan takut dan jangan khawatir. Amin. Karena Tuhan berkata, akulah jalan. Saudara-saudari, saya nggak tahu apakah Anda pernah tersesat. Saya pernah tersesat. Bukan tersesat di mana? Di hutan, saudara-saudari. Dan pada saat saya bertemu dengan orang yang menunjukkan jalan itu rasanya luar biasa. Saudara-saudari, di Kalimantan itu banyak hutan sawit, saudara-saudari. Dan sekali orang masuk hutan sawit dan dia kenal jalan, capek deh. Serius. Anda yang belum, kalau orangnya tinggal di sawit, hafal daerah itu hafal. Nah, saya baru pertama kali datang melayani pada waktu itu. Saya sebut saja waktu daerah Perbutong, saudara-saudara. Di daerah Muara Tewe sana. Saya baru pertama kali masuk. Jiwa muda. Waktu saya masih frater waktu itu. Frater, apa perlu diantar enggak? Oh, enggak perlu. Hebat, saya hafal, smart. Kesombongan. Setelah itu Anda tahu, sudah jam 5 hampir gelap, saudara-saudari. Saya muter-muter itu yang namanya bensin tinggal 1 strip, saudara-saudari. Baru saya menyadari betapa sombongnya aku.
Dan aku tertunduk kepala dan aku hanya bisa mengharapkan Tuhan, tolong aku sombong, aku nggak bisa keluar dari hutan sawit ini. Nggak bisa keluar Tuhan, bolak-balik gitu. Berilah pertolongan. Tiba-tiba ada datang seorang anak kecil datang nanya aku, lagi apa gitu. Saya dipanggil Emangnya aku suami tantemu, Mbak? Saya bilang, oh Dek, saya bingung. Bingung kenapa, Dia malah bercanda, kalau bingung ya jongkok. Lah kurang ajar kan? Bingung jongkok katanya. Nah terus si anak kecil itu bilang begini, kenapa bingung? Saya tersesat, saya bilang saya. Kenapa? Cari apa? Cari jalan. Gampang, Om itu loh, maju 10 meter, belok kanan, udah keluar. Loh, maju 10 meter, belok kanan, sudah jalan umum. Nah saya muter terus itu. Saudara-saudari, anak-anak kecil loh, menyelamatkan saya, menjadi penunjuk jalan. Di saat kayak kebingungan dan saya tak berdaya. Nah, saudara-saudari, dunia ini, bukan dunia ini panggung sandiwara ya, dunia ini seperti hutan rimba. Serius, saudara-saudari, Anda dan saya bisa tersesat di dunia ini, di hutan rimba dunia ini. Tersesat bagaimana? Jatuh dalam dosa dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa bersama aku, mengikuti aku akan sampai kepada Bapa. Saudara-saudari, sekali lagi jangan takut. Please, jangan takut. Jangan khawatir. Amin. Katakan pada diri sendiri, juga para seminaris. Ayo semuanya begini. Saudara-saudari yang di rumah, meskipun saya tidak melihat Anda, tapi Tuhan melihat Anda. Ikuti saya. Aku tidak khawatir lagi. 1, 2, 3. Aku tidak khawatir lagi. Aku tidak cemas lagi. 1, 2, 3. Aku tidak cemas lagi. Bersama Yesus. Jalan kebenaran dan kehidupan. Aku sampai kepada Bapa. Tirukan, bro. Tirukan. Saudara-saudari, tirukan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya tidak bercanda dengan Anda. Saya tahu kesulitan Anda. Saya tahu kerepotan Anda. Saya tahu beban derita Anda dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengerti. Saya mengerti. Saya tidak bermain-main dengan kalimat-kalimat saya. Saya tidak bercanda atau saya tidak mengentengkan masalah. Tidak. Justru saya sedang menguatkan Anda. Kalau Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau tadi dalam kisah para rasul dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya, selalu menepati janjinya, pegang itu dalam hidup Anda. Dan kata kuncinya, waktunya bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Kalau kita merasa kok kita nggak selesai-selesai masalah kita, bertumpuk-tumpuk, beban terlalu berat, begini Tuhan aku sudah tak berdaya lagi. Saya beritahukan kepada Anda, pada saat orang yang demikian, tetapi hatinya mengarahkan kepada Tuhan. Saya ulangi, kalau ada beban berat dalam hidup Anda, ada kesulitan, ada penyakitkah, beban hutangkah, beban ekonomi, atau apa saja beban keluarga dalam hidup Anda, pada saat Anda sungguh tak berdaya, arahkan mata hidup Anda kepada Yesus Sang Kiraiman Ilahi. Dan percayalah, dikatakan tadi oleh Tuhan Yesus, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Itu yang dikatakan oleh Injil Yohanes. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Percayalah kepada Yesus Sang Kiraiman Ilahi. Maka hidupmu akan menjadi lebih damai, lebih tentram. Saudara-saudariku, kata kuncinya cuma satu. Percaya. Titik. Tuhan memberkati Anda. Mari kita hening sejenak.